Nah, selamat datang teman-teman yang sudah bergabung di Google Meet. Nah, hari ini kita lanjut lagi, kita bahas Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, sebelum kita mulai, nah ini ada doa yang luar biasa. Judulnya doa panggilan kalau bahasa Indonesia-nya. Cuman aslinya sebenarnya judulnya itu Ya Harapan Israel. Doa dari Santo Vincentius, Ya Harapan Israel. Tapi entah kenapa judul lainnya bisa jadi doa panggilan. Nah, yuk mari kita mulai dengan doa. Kita buka dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Harapan Israel, Sang Penyelamat di saat yang sulit, pandanglah dengan belas kasih dari surga, lihatlah dan kunjungilah ladang anggurmu, alirilah kali-kalinya, pergandakanlah bibit mudanya, dan selesaikanlah apa yang kau tanam dengan tanganmu sendiri. Panenan memang berlimpah, namun sedikitlah pekerjanya. Karena itu kami mohon kepadamu yang empunya panenan, agar engkau mengutus pekerja-pekerja ke panenanmu. Perlipat gandakanlah bangsa ini, dan datangkanlah sukacita yang besar, agar dibangunlah benteng Yerusalem. Ini rumahmu ya Tuhan, ini rumahmu. Jangan ada batu di sana yang tidak kau pasang sendiri dengan tanganmu yang maha suci. Adapun yang telah kau panggil, jagalah mereka dalam namamu, dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Wah, doa ini penuh ini ya. Makna alegorisnya kuat sekali sebenarnya. Luar biasa. Sangat puitis. Ya, ini bahasa Alkitab sekali ini doa ini. Tapi doa ini selalu didoakan kalau kita misal kadang ikut misa online di ini ya di Surabaya, paroki Surabaya, doa ini selalu didoakan. Makna alegoris. Kiasan maksudnya. Kiasan ya, kiasan. Maksudnya kiasan. Jadi bukan makna eksplisit gitu. Maknanya makna-makna implisit semua. Nah, seperti biasa kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 10. Ini masih tentang katekese ya. Maka tidak mengherankan bahwa sesudah Konsili Vatikan kedua yang dipandang oleh Paus Paulus ke-6 sebagai katekismus besar untuk waktu sekarang, katekese gereja menarik lagi perhatian. Direktorium Katekese Umum tahun 1971, Sinode para Uskup mengenai evangelisasi dan mengenai katekese, demikian juga surat-surat apostolik yang berkaitan, yakni Evangelii Nuntiandi dan Katekesi Tradende, memberikan kesaksian tentang itu. Sinode luar biasa para uskup tahun 1985 menghimbau agar disusun satu katekismus atau satu kompendium mengenai seluruh ajaran iman dan kesusilaan Katolik. Paus Yohanes Paulus II menjadikan keinginan sinode para uskup ini sebagai tugas pribadinya ketika ia mengakui bahwa keinginan ini sangat sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dari gereja universal dan gereja-gereja lokal. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan Bapak-Bapak sinode. Nah, ini artikel terakhir tentang katekese dalam katekismus gereja Katolik. Ini menarik ya, karena kebiasaan gereja kita adalah merumuskan segala sesuatu. Nah, ini karena kebiasaan Yunani ini sebenarnya nih, jadi segala banyak hal itu dirumuskan. Gitu. Muncullah katekismus ini. Nah, mari kita baca firman Tuhan hari ini. Kita akan bahas tentang Kejadian 13. Ayat 1 sampai 18, Abram dan Lot berpisah. Nah, seperti biasa saya bacakan ayat yang ganjil. Nanti saya minta tolong teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di Google Meet, tolong bacakan ayat yang genap. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, seperti biasa ya, mungkin dari pasal ini ada yang menarik, ada yang mau di-sharingkan, boleh, silakan. Mungkin bisa jadi memang ada beberapa hal yang bisa dibahas ya. Tapi saya pun juga nanti akan menampilkan poin-poinnya sedikit sebenarnya. Tapi nanti saya akan coba untuk membahas satu per poinnya itu seakan sangat dalam. Begitu. Ada yang mau kira-kira mau sharing mengenai perikop hari ini? Satu pasal, satu perikop ya ini ya. Kalau minggu lalu kita bahas tentang Kejadian 12, wah itu sangat banyak ya yang bisa digali. Sangat-sangat banyak. Bagaimana Abram masuk ke tanah Kanaan, itu kan mengikuti tuntunan Tuhan. Dia pergi dari Haran ke tanah Kanaan. Dia menelusuri dari More sampai ke Negeb, dari utara sampai ke selatan. Dan lalu Abram ketika ada kelaparan datang di tanah Kanaan, Abram pergi ke Mesir. Firaun Mesir ternyata terpikat dengan kecantikan Sarah. Gitu ya. Dan Abram, salah satu yang menarik minggu lalu menurut saya adalah, yang paling menarik adalah Abram itu tidak berbohong ketika Abram mengatakan Sarah itu adalah adiknya. Gitu ya. Karena memang benar, ya. Nanti kita buka di pasal-pasal selanjutnya, memang benar Sarah itu ternyata memang adiknya, cuma beda ibu.
Dan saat itu memang wajar, perkawinan seperti itu wajar. Sama bapak tapi beda ibu lalu mereka kawin itu wajar. Gitu. Jadi Abram tidak bohong, tapi Abram itu hanya menutupi fakta. Supaya apa? Supaya Abram nggak mati konyol di Mesir. Ya masa mati hanya karena direbut istrinya gitu kan? Gitu. Nah, kira-kira begitu. Monggo silakan yang mau sharing. Siapa yang mau sharing? Yang mau sharing, mau kesaksian, mau tanya, monggo silakan. Leo mungkin atau Ko Peter atau Mas Chris, monggo silakan. Yang biasanya menjadi pilar atas jazz ini. Pilar apa? Pilar sharing. Sok Leo dulu lah. Aduh, aku juga belum apa-apa nih. Lagi menyusun. Kok Peter dulu aja. Ya wis. Ini apa ya yang ayat ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kalau menurut pengalaman saya itu, mungkin ada satu waktu mungkin kita memang harus berpisah gitu. Apa mungkin sama Bapak Rohani, atau mungkin sama komunitas, atau mungkin ya entahlah sama siapapun. Itu mungkin ya kita akan mengalami hal seperti itu, pemisahan diri gitu. Cuman yang harus diingat, kalau saya lihat Lot itu, dia itu sepertinya memisahkan bukan hanya fisiknya, tapi kemungkinan jiwanya pun memisahkan diri dari Abraham gitu. Kalau banyak ya pengkhotbah yang bilang, oh mungkin Lot tuh nggak tahu diri gitu, disuruh milih harusnya yang lebih tua dulu, Abraham dulu yang milih dong, jangan yang muda dulu gitu. Ya mungkin itu juga bisa, ya mungkin juga berpisahnya dengan cara yang tidak baik, mungkin seperti itu. Dan itu yang mungkin Lot juga lupa. Mungkin dia cuma kecipratan berkatnya Abraham, mungkin Lot tuh kecipratan tudungnya Abraham gitu. Karena yang dipilih Tuhan itu Abraham kan. Abraham yang dipilih itu. Mungkin Lot lupa itu semua gitu. Dia dengan percaya dirinya, ya udah aja pisah. Kalau pisah ya udah pisah aja. Gua yang milih sendiri gitu. Gua yang milih duluan. Oh iya, ini yang wah, lembah Yordan itu ini apa? Subur. Wah, saya pilih dulu yang ini gitu. Biar yang gersang bagian Abraham aja gitu kan. Itu ya salah satu kekurangan ajaran Lot gitu. Nah, kalau menurut pengalaman saya, kalau mungkin seperti yang gue bilang, ya mungkin ada satu saat di mana mungkin kita berpisah gitu sama komunitas atau sama Bapak Rohani gitu. Tapi kita jangan memisahkan secara jiwa roh kita gitu dengan komunitas, dengan Bapak Rohani. Saya waktu itu gue pernah ngobrol dikit ya sama lu, Bert, yang gue terpaksa harus keluar dari pelayanan itu, pelayanan yang di gereja itu. Tapi meskipun waktu itu suasananya benar-benar keruh, benar-benar panas gitu, tapi saya nggak
nggak ada kepahitan, nggak ada apa. Saya keluarnya tetap secara baik-baik. Waktu pemberkatan rumah, pemberkatan resto, saya tetap undang pemimpin saya itu, saya tetap undang gitu, karena ya saya tetap nggak mau tidak berpisah secara total gitu. Ya mungkin gue juga ngelihat misalnya Bro Leo, gue ngelihat Chris, gue ngelihat Yelin gitu. Secara fisik mereka berpisah gitu, mereka nggak di Bandung, tapi kan mereka tetap ikut Zoom gitu, mereka tetap berkomunitas, mereka tetap setia gitu. Nah itu yang maksud gue itu yang nggak ada dalam diri Lot gitu, nggak ada. Lot itu benar-benar pisah plek gitu 100%. Tapi ya kita lihat ya itu Bro tadi Leo Chris itu mereka tetap berarti mereka tetap ada dalam tudungnya komunitas ini gitu. Ya karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap butuh tudung ya dari, ya pasti kan ini Bapak Ibu negara kan pasti selalu mendoakan domba-dombanya kan. Kita selalu didoakan mereka, kita selalu dalam tudungnya mereka gitu kan. Karena ya nggak kita, kondisi kita nggak selalu 100% ini kan. Jadi tetap kalau kondisi kita lagi down, ya kalau kondisi kita lagi down kan kita tetap masih ada backup lah istilahnya, ada backup ini Bapak Ibu negara gitu. Terus yang menarik lagi ini yang ayat ke-10-nya, langsung ayat ke-10-nya, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Nah ini yang menarik juga itu, kalau bagi gua itu seperti taman Tuhan. Jadi kita memang perlu Roh Kudus untuk membedakan apa yang benar-benar dari Tuhan atau yang sepertinya dari Tuhan gitu. Karena iblis itu kan jago menyamar gitu ya. Mengecoh kita gitu, jago banget gitu. Makanya benar-benar perlu Roh Kudus, mana yang benar-benar dari Tuhan atau yang seperti dari Tuhan gitu kan. Ini seperti taman Tuhan. Terus yang terakhir ini nyambung sama yang gua bagikan di PD waktu itu, waktu kemarin Minggu, ayat 14. Yang ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan gitu. Ya waktu itu kan pernah ya, waktu itu saya bahas yang tentang Yudas ya. Setelah Yudas pergi, baru berfirmanlah Yesus gitu kan. Setelah Lot berpisah, berfirmanlah Tuhan. Nanti kita banyak menemukan kalimat seperti ini. Setelah raja ini mati, baru ada firman. Setelah yang ini disingkirkan, baru datang firman. Jadi ya hanya pengingat aja sih. Jadi seringkali kita harus memisahkan apa yang dari diri kita gitu, yang apakah diri kita masih ada Yudas, apakah diri kita masih ada Lot gitu. Sehingga membuat firman itu atau berkat itu tertunda datangnya. Jadi kalau mau firman datang ke kita atau berkat datang ke kita, ya jangan lupalah kita harus buang apa yang tidak berkenan dalam diri kita gitu. Mungkin itu aja sih bro. Thank you. Terima kasih. Luar biasa dari Kopiter. Jadi bicara tentang komunitas tuh, iya ya. Saya juga sangat salut di sini sama Leo dan Mas Chris ini ya. Sekalipun nan jauh di sana, Leo di Surabaya, Mas Chris di Bali gitu ya. Tapi ternyata jarak, bahkan waktu ya, Mas Chris ini di Wita loh Bali ya. Jarak dan waktu tidak dapat memisahkan kita. Itu luar biasa. Saya kagum lah sama teman-teman gitu kan. Karena ya begitulah. Bahkan yang di Bandung sendiri pun ada dari teman-teman kita yang
kadang susah ya diajak untuk ketemu entah secara online ataupun offline pun ada yang susah. Padahal sama-sama di Bandung gitu. Tapi teman-teman di sini kayak Leo, Mas Kris ini kan kayak pernah jauh di sana tapi tetap terus setia gitu. Itu luar biasa. Terima kasih Kopit. Monggo silakan. Siapa lagi yang mau sharing kesaksian atau pertanyaan? Kita hari ini bahas Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 ya. Jadi monggo silakan teman-teman dan Bapak Ibu untuk mungkin bisa dibaca dulu di Alkitabnya. Kalau ada yang mau sharing, mau kesaksian atau mau tanya, boleh silakan. Monggo. Sambil nunggu ya. Silakan. Itu dasarnya tuh karena aku nggak ada kerjaan aja Kak, jadi masih bisa join gitu loh. Oke, ya aku mulai. Biasanya tuh ada momen-momen atau ada waktu-waktu di hari Rabu saya baca duluan gitu ya, curi start kemudian nulis. Nah ini tuh waktu-waktu yang tidak bisa begitu. Jadi apa yang saya katakan nih semoga beneran dari Tuhan ya, amin. Saya mulai. Ini ceritanya kan si Abram diusir ya dari tanah Mesir, kemudian terdampar di situ. Kemudian waktu itu masih kemarau sehingga tidak banyak rumput-rumput yang tumbuh. Itu seperti apa ya, alam tuh tidak menyediakan banyak sumber daya yang cukup untuk ternak Abram dan Lot. Nah, dalam hal ini saya menyoroti dua hal yang akan saya bahas dalam 4 poin nanti, yaitu mengenai konflik internal dan mengenai keputusan, bagaimana kita bisa mencontoh Abram dalam mengambil keputusan. Ada 4 poin yang saya uraikan. Saya mulai yang pertama. Kita lihat sendiri bahwa Abram itu memutuskan untuk membiarkan Lot memilih terlebih dahulu. Bahkan ketika Abram pun punya kuasa untuk memilih terlebih dahulu, dia membiarkan Lot. Barangkali Abram sendiri udah tahu gitu loh, tanah yang dipilih Lot itu ya yang itu. Bukan tanah yang kering, melainkan yang bagi Lot itu masih, ya kan dia masih anak-anak ya waktu itu, barangkali imannya belum terlalu sebesar Abram. Dasarnya adalah Abram barangkali dia punya kasih dan juga sifat agere kontra. Nah, agere kontra ini yang salah satu cara sebenarnya di metode Ignatian atau Yesuit, dia tuh ingin menjadi pribadi yang lebih unggul dengan melakukan hal yang sebaliknya, hal yang sama sekali tidak enak gitu loh. Ini sebenarnya suatu cara sih untuk melawan kekeringan rohani, mengatasi setiap godaan duniawi, lepas bebas. Dalam bahasa sederhana, ini adalah sebuah retreat atau pengasingan diri gitu ya. Dalam mencari kehendak Allah ataupun yang ilahi, kita diminta untuk mengasingkan diri loh sebenarnya dari teman-teman kita, sahabat dan kenalan. Sebab ketika kita ditanya, kamu nyari apa sih? Mencari kebenaran Allah gitu kan. Dengan bahasa yang masing-masing, tidak dipungkiri kita pasti akan ditertawakan. Nggak mungkin, bahkan saya sendiri pun di keluarga juga begitu. Masih keluarga besar ya. Dan kemudian kita diminta mengasingkan diri dari perkara-perkara yang duniawi dan dikotomi kendali. Apa sih yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dalam pengasingan itu secara nyata ya, aku bilang aja Kak Bertus gitu ya. Dia punya banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan karir, tapi dia tetap setia untuk mengembangkan PD gitu. Berapa banyak sih anak muda yang mau mengembangkan PD? Nggak banyak. Bahkan aku pun juga pasti akan mikir-mikir, ya di lain hal aku juga punya panggilan yang lain gitu ya Kak ya. Itu kan juga salah satu mengasingkan diri, salah satu agere kontra yang tidak banyak orang itu mau bekerja di situ tapi dikerjakan. Itu mungkin tuan banyak tapi bekerja sedikit, itulah mengasingkan diri di sana. Mereka yang mesti Kak Bertus pun juga kalau aku melihat gitu kan, tetap mendukung kita meski dalam perkara yang sulit. Bahkan ketika pernah nggak sih kita bertanya, kalau ada orang yang selalu menolong gitu, orang yang selalu memberikan dirinya bagi kita pernah nggak sih kita bertanya, kamu yang masalah nggak sih gitu. Barangkali kita nggak pernah kayak gitu kan. Mereka yang tetap mendoakan kita
selalu disakiti, mereka yang mencari kita juga ketika ada butuhnya. Dalam pengasingan diri kita bisa melihat itu. Nah sebenarnya apa sih tujuan hidup di dunia ini gitu kan? Bahkan ketika Abraham pun membiarkan Lot memilih terlebih dahulu, apa sih yang dicari Abraham? Tidak lain sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini tuh kalau bahasanya Ignatian tuh AMDG itu keren banget, ad maiorem Dei gloriam, hopeful, yaitu memuliakan Tuhan, tidak lebih tidak kurang. Dan ciptaan Allah di dunia ini sebenarnya adalah sarana bagi kita individu untuk memuliakan Tuhan. Jadi dalam hal ini poin pertama langsung saya ringkas saja. Abraham memutuskan untuk membiarkan Lot terlebih dahulu karena dia tahu bahwa Lot akan memilih yang itu. Atau setidaknya sebagai bapak dia tahu bahwa ini anakku ini dikasih yang enak aja dulu gitu ya. Mengenai agire kontra, hendaknya sih ketika kita bisa sampai pada tahap melepaskan dari kelekatan-kelekatan sarana duniawi, kita mencapai pada pemahaman kita tidak akan memilih sehat lebih daripada sakit gitu loh. Kita tidak akan lebih memilih kekayaan lebih daripada kemiskinan. Kita tidak memilih kehormatan lebih daripada penghinaan. Sebab apa yang kita lakukan tertuju pada Tuhan. Itu yang pertama ya. Kemudian masih ada 4, masih ada 3 lagi. Yang kedua, kita bisa belajar juga dari Lot, ya, mengambil keputusan dengan mata, bukan dengan hati. Barangkali Kak Bertus pun juga sudah sering ngomong soal posisi hati dan lain sebagainya. Nah di sini barangkali itu adalah sebuah tahapan iman yang harus kita lewati. Kita masih menganggap bahwa iman itu kita rasakan, bisa dirasakan, bisa yang nyata-nyata aja lah dulu gitu. Nah itu adalah tahapan-tahapan yang mesti kita lewati sebelum sampai pada hati tadi. Nggak mungkin lah kita jadi suci tanpa mengenal dosa. Gimana mungkin kita bisa kenal sehat tanpa mengenal sakit? Maka teman-teman di sini ketika ingin mengenal sehat ya sakitlah terlebih dahulu. Tapi yang mau saya bilang adalah kenalilah dosa-dosa yang ada pada diri kita gitu ya. Ini pun juga saya ngomong panjang lebar ini pengingat juga bagi saya ya, bukan mau menggurui, apalagi menggurui gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada orang-orang yang kita dituntut untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Salah satunya adalah kita menjadi pewarta. Dalam hal pewarta itu, dosa yang diakibatkan oleh mata dan hati, bisa nggak sih kita melihat bahwa mereka itu inti dari dosanya itu gitu loh. Misalkan saja mereka mabuk-mabukan, ataupun LGBT, ataupun segala tindakan perilaku yang lain, itu adalah akibat. Bagi saya itu adalah akibat, bukan dosa yang intinya gitu. Barangkali dosa yang intinya adalah mereka tuh lari, mereka tidak percaya pada penyelenggaraan ilahi, mereka tidak percaya pada kehendak Allah, dan mereka berusaha melawan takdir Allah. Mereka tidak mengalami yang namanya kedewasaan iman itu sendiri. Ketika kita diminta untuk diberdayakan oleh Tuhan, kita meminta dan memohon, kenapa sih kita bisa minta sama Tuhan? Sederhananya, karena kita sudah yakin betul bahwa Tuhan itu lebih dulu mengenal kita. Untuk yang ketiga, saya ingin mengatakan di awal gini, dunia ini tuh menipu kita. Lot itu tertipu oleh megahnya Sodom ya, dan dia barangkali tidak menyadari ancaman-ancaman duniawi di Sodom itu yang pada akhirnya nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan, ya kan? Barangkali Lot juga sadar, nah ini bisa aja Lot juga sadar, tapi dia merasa mampu, dia sok tahu gitu loh, bahwa iman yang dimilikinya ini mampu lah melawan godaan duniawi Sodom. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa dia dapat nggak sih? Atau tidak dapat ya? Ya itu nanti bisa jadi pembahasan ya. Nah ini juga yang pernah terjadi pada saya gitu ya, mengalami yang namanya kesombongan rohani. Ketika kita mulai baca kitab suci dikit gitu kan, wah kok saya merasa lebih tahu daripada orang nggak baca kitab suci gitu kan. Hingga saya menyadari bahwa itu semua tuh nggak perlu gitu loh, bahwa derajat manusia itu ya sama-sama aja. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah betapa menipunya Sodom. Dia menawarkan keindahan, menawarkan kebijaksanaan dan fantasi yang begitu megah. Tapi di balik itu ada nggak sih perihal kehendak Tuhan kita ke sana? Barangkali kita boleh ke Sodom tapi untuk menyadarkan orang-orang gitu ya. Kalau bahasanya Kak Bertus tuh mau apa Kak? Lupa, mempertobatkan. Ya benar, mempertobatkan gitu ya.
Eh, dalam filsafat Stoa, itu di filsafat teras sebenarnya, filosofi teras, ada yang namanya dikotomi kendali. Kendalikanlah hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan eh, jangan pikirkan yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya dalam hal dunia sehari-hari ya, daripada saya ngomong kitab suci nanti kalah pinter loh sama Kak Bertus ya. Jadi aku lebih ngasih contoh aja dalam dunia sehari-hari itu ngapain sih. Misalkan Instagram gitu ya, misalkan Instagram dan lain sebagainya. Eh, Ketika kita bermain media sosial, tidak jarang yang artis-artis itu kemudian depresi karena terkena teror dan komentar negatif. Dan dengan gagahnya mereka bilang bahwa mereka semua orang-orang tidak bertanggung jawab gitu. Betul. Tapi di sisi hal lain, bisa nggak sih kita mengendalikan mulut orang lain? Enggak kan pernah bisa. Itu adalah hak dari setiap orang bagaimana dia menghargai dirinya sendiri gitu loh. Jadi dalam hal ini saya ingin lebih menuju pada ketika kita sudah tahu dunia ini menipu kita, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau di Roma 12 ayat 2 jelas ngomongnya janganlah kita menjadi bagian dari dunia ini, dan seterusnya saya lupa. Tapi intinya saya ingatkan cuma itu, janganlah kita menjadi bagian dari dunia ini karena dunia ini menipu kita. Dan juga jangan takut ketika dunia membencimu, jangan takut ketika kita dihina-hina karena terlalu rohani atau terlalu apa gitu kan. Sebab dunia ini sudah lebih dulu membenci Tuhanmu. Nah, Lot ini memilih tempat dengan menggunakan mata daripada menggunakan hati. Pada poin yang ketiga ini, untuk santai sedikit daripada itu, aku mau nanya dulu deh sama Kak Bertus gitu ya. Ini sebenarnya refleksi dan diskusi dari orang Yesuit sih Kak. Kak Bertus, aku tuh ingin main petak umpet sih Kak dengan orang-orang di sini gitu ya. Saya tuh ingin bersembunyi Kak, tapi nggak tahu di mana tempat yang paling aman gitu ya. Tempat di mana orang-orang tuh nggak bisa ketemu saya. Saya tuh harus sembunyi di mana sih? Apakah di dalamnya samudra, di atas gunung, atau di bulan, atau mungkin di bintang yang jauh banget gitu. Atau gimana tuh Kak? Menurut Kak Bertus sembunyi di mana tuh Kak? Oh, sembunyi di mana ya? Sembunyi. Wah, ini jawabannya filosofis ya. Jadi saya juga bingung juga mau jawab. Sembunyi Langsung aku di jawab mana? aja Kak ya. Monggo silakan. Sembunyi dalam hadirat Tuhan tuh kata komputer. Jawabannya adalah bersembunyilah di dalam hati manusia, sebab itulah tempat terakhir yang mereka lihat. Gitu. Jadi itulah refleksi dari Romo-Romo Yesuit, bukan dari saya ya. Jujur aja bukan dari saya. Saya pun juga merasa ini bagus banget gitu loh. Ini kadang-kali kita sering kali kita tuh nggak pernah melihat diri hati kita gitu. Otak kita selalu bekerja lebih cepat, tapi masih ada kasih nggak sih dalam hati kita? Masih ada kepedulian bagi orang lain? Masih adakah yang lain-lain sebagainya gitu ya? Jadi tempat teraman adalah bersembunyilah dalam hati manusia, sebab itulah tempat terakhir yang mereka lihat. Gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga banyak banget. Yang keempat. Ini yang terakhir guys. Jadi sabar aja. Abraham dan Lot itu mengalami konflik internal gitu kan. Mereka itu mengalami ancaman yang dari luar. Mereka mengalami ancaman yang datang dari dalam, tapi bukan yang dari luar. Nah, dalam hal ini adalah Abraham tuh lebih mengutamakan kesatuan gitu loh daripada kekayaannya dia, tapi ingin lebih pada persaudaraan. Ya kamu itu Lot itu ya gimana pun kita saudara gitu kan. Dalam hal ini saya menyadari bahwa Abraham itu sudah jadi pribadi yang tahu diri nggak sih, yang apa adanya. Dia tuh nggak mencari apa-apa, dia tuh benar-benar menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan gitu. Dia sadar posisinya di hadapan Tuhan, sedangkan Lot belum tentu dia sudah sadar. Barangkali dia masih bersifat sok tahu gitu kan. Nah terus aku ingin menutup ini dengan konteks bangsa, negara, dan gereja gitu kan. Aku memang arahnya kan ke politik praktis gitu loh. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita bisa melihat sendiri bahwa banyak banget sih konflik internal yang kita hadapi saat ini. Dalam konteks bangsa dan negara,
kita lihat intoleransi dan lain sebagainya. Dalam konteks menggereja, banyak skandal dan kecurangan yang terjadi. Tapi dalam hal seperti itu, dalam hal konteks menggereja, apakah kita masih bisa melihat wajah Allah dalam pelayanan kita? Apakah gereja masih bisa menghadirkan semangat dari altar ke pasar? Dan dalam konteks bernegara sendiri, selain hak asasi manusia, apakah ada hak-hak yang lain yang perlu diakui ketika kita ingin membentuk masyarakat bersama? Memang sih sebuah ketaatan itu akan melindungi tirani dan peraturan, tetapi bagi saya cinta dan kasih itu tahu kapan kita harus melanggarnya. Berhubungan dengan altar dan ke pasar, dan juga akan saya tutup dengan pertanyaan reflektif. Tanpa pasar, di altar itu hanya sebuah visi, dan tanpa altar, di pasar terjadi anarki. Dan pertanyaan reflektif bagi kita semua ada dua. Yang pertama, apakah kita sudah menjadi pribadi yang apa adanya dan tahu diri? Apakah kita sudah mencintai Tuhan apa adanya? Kita mencintai Tuhan karena kita memang ciptaan Tuhan, bukan karena kita ingin minta terus seolah-olah Tuhan tuh kayak sapi perah gitu loh. Apakah kita masih terjebak tuh dengan permohonan tak kunjung putus kepada Tuhan? Dan pertanyaan reflektif yang kedua, seperti ketika Abram membebaskan Lot untuk memilih yang pertama, bisakah kita menemukan kebebasan dalam keterbatasan? Sebab kita lihat di akhir ayat-ayat itu bahwa si Abram pun mendapat kemuliaan gitu ya. Seluruh negeri ini akan menjadi milikmu dan ya lengkapnya nanti juga saya sendiri. Atau bisakah kita menemukan kemenangan dalam penghinaan? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Le. Luar biasa. Ini impromptu tapi nggak kayak impromptu kayaknya. Jadi bersama 1 bulan mungkin. Luar biasa. Terima kasih, Le. Kalau saya itu prinsipnya sederhana sebenarnya. Saya punya logika iman yang sederhana. Saya cuma berpikir begini. Kita semua ya, manusia itu lahir dari Tuhan. Sekalipun mungkin karena hubungan orang tua kita gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, orang tua kita mau berusaha seperti apapun tidak akan lahir kita. Jadi tetap kita lahir itu memang karena Tuhan menghendaki. Ya, jadi kita itu lahir dari Tuhan, dan ketika kita mati kita juga kembali ke Tuhan. Jadi pertanyaannya yang selalu saya tanyakan ke saya adalah ketika saya mati, apa yang mau saya pertanggungjawabkan ke Tuhan? Kalau selama saya hidup saya sama sekali tidak memikirkan perkara yang di atas, kalau kata Paulus ya. Nah, apa yang mau saya pertanggungjawabkan ke Tuhan? Nah, itu logika sederhana saya aja untuk menyadari apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus tidak saya lakukan. Nah, terus tadi saya tiba-tiba ingat apa yang tadi Ko Peter bilang ya, tentang mungkin ada saatnya kita tuh dipisahkan dari suatu komunitas atau dari mungkin Bapak rohani tadi Ko Peter bilang ya. Nah, saya juga kalau mau sharing sedikit gitu ya, saya pun juga aslinya bukan dari awal tuh di komunitas Hope itu enggak. Saya sebelum di komunitas Hope tuh saya pernah berkomunitas di komunitas yang lain, gitu ya, kelompok ekumenis lah, gitu. Di komunitas yang lain yang memang kelompok Kristen tapi bukan Katolik. Nah, di komunitas sana pun juga saya punya kakak rohani juga di sana, gitu kan. Wah, sangat dibimbing, sangat dibina luar biasa. Cuman kembali lagi ketika saya masuk dalam doa dan saya tanya Tuhan, kau mau aku kemana? Ini saya masih ingat nih, kau mau aku kemana? Oh, Tuhan jelas bilang, pulang dan kembali ke gerejamu, cari komunitas yang Katolik. Itu jelas Tuhan bilang. Dan saya sempat diskusi berkali-kali sama kakak rohani saya waktu itu. Dia berkali-kali kami diskusi. Tapi akhirnya kakak rohani saya ngerti dan oh ya nggak apa-apa kamu silakan sampai ke komunitas yang memang Tuhan tuju. Terus tiba-tiba saya ingat bahwa pas sudah kakak rohani saya izinkan, terus saya nyari-nyari lah komunitas apa kan.
Tapi saya anehnya gini, saya nggak kepikiran nyari di internet, gitu ya. Cuma saya tiba-tiba ingat bahwa, oh iya, dulu tuh aku tuh pernah dapat flyer yang aku terima di Borromeus, gitu. Aku ingatnya gitu dulu. Pernah dapat flyer yang aku terima di Borromeus, gitu. Dan itu sudah 1 tahun, gitu ya. Flyer itu aku simpen, gitu. Dan biasanya gitu ya, namanya flyer gitu kan, kertas, cuma kertas biasa, apalagi waktu di printnya bukan pakai kertas bagus gitu, enggak, kertas biasa ngeprintnya gitu ya. Biasanya kan hilang apa ketelesut gitu, atau apa kita nggak bisa nyari lagi di mana. Cuman pas aku inget, pas aku nyari, pas ketemu, itu luar biasa. Pas aku inget, pas aku nyari, loh kok ya pas ketemu gitu kan. BD Borromeus waktu itu, wah BD Borromeus, datanglah gitu. Saya nggak kenal siapa-siapa di sana, saya langsung aja kontak personnya di sana kan, langsung datang sama 2 teman saya gitu. Waktu itu tempatnya masih di asrama Borromeus ya, yang depan kapel Borromeus itu tempatnya dulu, waktu itu masih di sana. Dan ya di saat itulah sampai sekarang saya bertahan. Ya kan tahun 2015 kita ganti nama jadi Hope. Ya, dari BD Borromeus jadi Hope. Nah, dan saya bertahan sampai sekarang. Bahkan sekitar tahun 2017 pun saya juga pernah terpikir untuk keluar dari komunitas ini, pernah saya. Wah, itu pergumulan luar biasa. Gitu. Cuman kembali lagi, kita masuk lagi dalam doa, kita tanya lagi apa sih yang Tuhan mau, gitu ya. Dan ya Tuhan jawab jelas. Kembali ke rumahmu. Ya di sini rumah saya. Gitu. Dan saya tahu ini rumah saya, ya berarti kan harus diurus, ya harus disapu. Gitu kan, kalau ada yang kotor dicat, mungkin kita perlu ngecat, gitu kan. Perlu disapu, perlu apa, gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu sedikit sharing mengenai perjalanan berkomunitas dalam diri saya.